sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Ayo semuanya, siapa? Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber Kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Kau sahabat. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Gunung yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Bunga lauda takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom. Persekutuan keluarga Minggu Advent kali ini akan merenungkan tema Aku Ini Hamba. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di masa Advent ini kami rindu kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan kembali meneguhkan kami bahwa kami adalah hamba yang harus setia, taat kepada kehendak Tuhan, supaya kami pun nantinya mendapat kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan. Kami siap diubah dan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 42, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian, saudara. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau mendengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan sungguh-sungguh kita alami dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Jemaat Tuhan, seorang karyawan akan menjadi seorang karyawan yang baik atau tidak juga tergantung dari tuannya, tergantung dari bos di mana dia bekerja. Ketika karyawan ini mempunyai seorang bos atau tuan yang galak, tuan yang tidak peduli, tuan yang tetap menekankan pokoknya pekerjaan harus selesai tanpa dia mau melihat keadaan karyawan itu, entah dia sehat atau sakit dan sebagainya, maka saudara, karyawan itu tidak akan bisa bekerja atau menjadi karyawan yang baik. Dia tidak akan menikmati pekerjaannya. Dia pun juga tidak akan maksimal dalam bekerja, karena bekerja
setengah hati, bekerja tertekan, dan mungkin terpaksa bekerja karena membutuhkan gaji dan sebagainya. Tetapi sebaliknya saudara, kalau karyawan itu mempunyai seorang bos atau tuan yang lemah lembut, pengertian, tidak hanya menyuruh tetapi juga memberikan teladan, maka karyawan itu akan mengabdi dengan sukacita, dengan sukarela, mengerjakan segala sesuatu dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya pun juga akan maksimal. Karyawan akan betah bekerja dan dia akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan atau bosnya itu. Jemaat Tuhan, di kitab Yesaya 42 ayat 1-4 tadi saudara, di situ menggambarkan bahwa Allah kita itu merupakan Allah yang sangat baik, Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat dekat dengan kita, bahkan Allah yang mau memberi yang terbaik kepada kita. Dikatakan akan ada seorang hamba yang kupegang, seorang hamba yang berkenan kepadaku, kata Allah, seorang hamba yang mampu melakukan tugasnya dengan baik. Jemaat Tuhan, mengapa Yesaya mengatakan seperti itu? Karena di kitab Yesaya tadi dikatakan hamba yang akan datang itu, yang pertama, dia adalah seorang hamba yang akan menyatakan hukum-hukum Allah. Di ayat 1 bagian B mengatakan, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya saudara, hamba itu, utusan Allah itu hadir dan ada semata-mata untuk menyampaikan hukum dan kasih Allah kepada bangsa-bangsa, kepada semua orang. Tujuannya tentu supaya semua orang mengalami dan merasakan hukum dan cinta kasih Allah itu dalam hidup. Yang kedua saudara, hamba tadi akan mengabdi atau menghamba dengan sukacita dan penuh kerelaan. Hidupnya akan dia pakai terus-menerus untuk mengabdi tanpa mengeluh, untuk mengabdi tanpa bertanya-tanya. Yang menjadi tujuan hidupnya pokoknya melakukan apa yang Allah inginkan. Yang menjadi tujuan hidupnya adalah supaya semua orang mengalami cinta kasih dan hukum Allah itu dalam hidup mereka. Hamba yang pasrah total kepada kehendak Tuhan, kepada tujuan Tuhan untuk banyak orang. Kemudian yang ketiga, saudara, hamba tadi, orang yang diutus Tuhan tadi, ada untuk orang lain. Nah, Dika mengatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum Allah. Jemaat Tuhan, hamba tadi di sepanjang hidupnya akan senantiasa mau mendampingi orang-orang sekitarnya, menguatkan orang-orang sekitarnya. Waktunya, hidupnya akan digunakan untuk orang-orang sekitarnya, khususnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang membutuhkan kekuatan dan pendampingan dalam hidupnya. Dikatakan buluh yang terkulai tidak akan dipadamkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dikuatkan supaya buluh menjadi kuat, dikuatkan lagi supaya nyala semakin besar dan semakin besar. Jemaat Tuhan, hamba tadi ada
untuk memberikan kekuatan, untuk membangkitkan semangat bagi orang-orang sekitarnya. Yang keempat, saudara, dia akan menjadi seorang hamba yang setia sampai akhir. Dikatakan ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kesetiaan, semangat, dan kesungguhan akan terus-menerus dia lakukan untuk menyatakan cinta kasih dan hukum-hukum Allah. Tidak akan pernah putus asa, walaupun mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan. Dia tetap setia sampai akhir. Saudara, kalau kita meruntut membuat Nabi Yesaya tadi, semuanya digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah utusan Allah, bahkan Allah sendiri yang senantiasa menyatakan hukum-hukum Allah. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan dia pun juga mengabdi, menghamba dengan sukacita, dengan sukarela kepada orang-orang sekitarnya. Dia pun juga ada untuk orang lain, mendampingi, menguatkan, menghibur orang lain. Dan Tuhan Yesus pun juga setia sampai akhir, setia sampai kematiannya di atas kayu salib. Inilah hamba yang diperkenan oleh Allah. Inilah hamba yang dipegang oleh Allah, hamba yang setia. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah keadaan kita saat ini, saudara, pandemi corona juga belum berakhir dalam kehidupan kita. Banyak orang yang membutuhkan pendampingan, banyak orang yang membutuhkan kekuatan, banyak orang yang membutuhkan penghiburan. Dan kita pun diutus Tuhan untuk menjadi hamba bagi orang-orang itu. Mari saudara, meneladani Tuhan Yesus. Mari saudara, melakukan firman Tuhan tadi, menjadi hamba yang setia. Setia untuk menyatakan hukum Tuhan, setia untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, setia untuk mendampingi orang-orang sekitar kita, dan setia untuk menjadi berkat bagi mereka. Sehingga Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, penantian kita tidak sia-sia. Ketika Tuhan datang, Tuhan akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah di masa Advent ini kami boleh semakin setia taat kepadamu, setia menyatakan cinta kasih-Mu kepada orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
sendiri.